Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam dan salam. Semoga sehat-sehat tercurah berarti Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabatnya, serta kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya izinkan untuk mempresentasikan tugas etika profesi yang kami beri judul Etika dan Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai upaya pelestarian. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan anggota kami di periode saya, Raditya Wahyu Pratama, dan teman-teman saya ada Hafiz Maulana, Fatina Farida Budiastuti, Luciana Rahmawati, Novita Febrianti, Natasha Aisaraswati, dan Kutunada Putri. Yang saya hormati kepada Profesor Dr. Insinyur Nurul Hanani, ARMS selaku Rektor Universitas Brawijaya, serta jajarannya. Yang saya hormati kepada Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMT PhD IPU Asian Engineering selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Yang saya hormati kepada Insinyur Oyong Novareza, STMT PhD selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya. Dan yang saya hormati kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, MPHYP, STMKes IPU Asian Engineering selaku dosen mengampu mata kuliah etika profesi Teknik Industri Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang, kedua, identifikasi masalah, ketiga, manfaat, keempat, dasar hukum, kelima, tinjauan empiris, keenam, tinjauan teoritis, ketujuh, hasil pembahasan, kedelapan, kami akan menjelaskan tentang kesimpulan yang telah kami rangkum, dan yang terakhir, kami akan memberikan saran untuk kelanjutan yang akan datang. Baik, untuk pembahasan pertama tentang latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan kami, Natasha Aisaraswati. Kepada Natasha Aisaraswati, dipersilahkan. Baik, pada bagian latar belakang, etika dalam pemanfaatan sumber daya alam berdampak signifikan pada kelestarian sumber daya alam itu sendiri untuk dapat tetap terjaga. Tanpa adanya kebijakan dan etika yang jelas, sumber daya alam sangat rawan untuk dieksploitasi oleh manusia. Padahal, keseimbangan sumber daya alam merupakan indikator lingkungan yang sehat. Sumber daya alam memiliki pengaruh langsung pada keberlanjutan dan kesejahteraan suatu lingkungan, serta komponen makhluk hidup yang ada di dalamnya. Next. Kemudian dari latar belakang tadi bisa diidentifikasi beberapa masalah, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran banyak orang atas ketergantungan mereka pada sumber daya alam. Yang kedua, kebijakan lingkungan dan etika terhadap lingkungan yang belum dipertegas, sehingga banyak orang yang masih mengabaikan pentingnya dua hal ini. Yang ketiga, batasan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan eksploitasi sumber daya alam perlu didefinisikan dengan lebih detail. Dan yang terakhir, perlu adanya langkah konkret yang disosialisasikan kepada masyarakat dan perusahaan tentang pemulihan sumber daya alam. Next. Dari penyusunan makalah ini terdapat dua jenis manfaat. Itu yang pertama ada manfaat teoritis, di mana pengetahuan mengenai kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, etika lingkungan, dan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya dapat tersampaikan dengan baik. Dan yang kedua ada manfaat praktis, di mana implementasi terkait moral manusia terhadap lingkungannya dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari beserta dengan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan manusia dalam memulihkan sumber daya alam ketika kerusakan lingkungan sudah marak. Selanjutnya, di sini ada dasar hukum yang akan saya jelaskan. Dasar hukum di sini yang kami pakai untuk acuan makalah yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada ketetapan MPR RI nomor 4 MPR RI 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004. Di sini khususnya bab 4 arah kebijakan berusaha sumber daya alam dan lingkungan hidup angka 4 menyatakan mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang. Jadi di sini memberikan kita sebagai manusia bahwa pelestarian sumber daya alam merupakan bentuk etika sebagai manusia yang hidup di bumi. Sumber daya alam merupakan komponen penting untuk kehidupan sehingga manusia sebagai pelaku moral wajib untuk menjaga kelestariannya dan bukan hanya terfokus berbuat baik hanya pada sesama manusia saja. Dan selanjutnya ada 4 pasal pendukung lainnya, yaitu pasal 33 ayat 3 UUD 1945, UU nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000 hingga 2004,
Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001, Rencana Pembangunan Tahunan tahun 2001. Yang terakhir ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Next. Baik, selanjutnya masuk ke tinjauan empiris. Yang pertama ada mengeliminasi sistem monopolistik dan menggantinya dengan legitimasi sains dan teknologi. Yang kedua ada poin tentang mengintegrasikan etika, politik, dan teknik dalam mengambil kebijakan dengan interaksi yang saling menguntungkan. Next. Jadi ada 8 lembaga yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama itu ada Departemen Kehutanan, lalu yang kedua ada Departemen Pertanian, yang ketiga Departemen Dalam Negeri, yang keempat Departemen Pendidikan, yang kelima ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang keenam ada Kementerian Negara Riset dan Teknologi, lalu yang ketujuh ada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan yang terakhir yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Next. Selanjutnya untuk tinjauan empiris sendiri, kedelapan lembaga tersebut saling berkoordinasi agar pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan secara optimal dan tetap mengarah pada konsep pemanfaatan yang berkelanjutan atau disebut juga sustainable. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu sumber daya alam dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi domestik dan menjadi modal pembangunan. Poin yang kedua yaitu pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyumbang produk domestik bruto dan berjasa dalam penyerapan tenaga kerja yang besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu daya dukung sumber daya alam dari lingkungan perlu dipelihara agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Yang terakhir, sumber daya alam dan lingkungan tidak hanya berfungsi secara fisik, namun juga mempunyai nilai non-fisik. Next. Selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Di sini tinjauan teoritis kami membahas tentang 3 yaitu sumber daya alam, etika lingkungan, dan kebijakan lingkungan. Sumber daya alam sendiri adalah semua bahan yang terdapat di alam yang dapat diambil dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk di bumi, terutama manusia, di mana manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu contohnya untuk bahan bakar dan juga bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, di sini sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan juga non-hayati. Kemudian untuk etika lingkungan, etika adalah sebuah ilmu agar kita mengerti kenapa harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang tanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral yang ada. Etika lingkungan merupakan kebijakan moral manusia dalam hal bergaul dengan lingkungannya. Adanya etika lingkungan dimaksudkan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dilakukan dengan pertimbangan yang cermat sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga. Kemudian ada kebijakan lingkungan. Di sini secara eksplisit kebijakan lingkungan itu terkait dengan sumber daya alam itu termuat dalam UU PPH yang dimana jika ditelaah secara seksama, ini akan dapat dirumuskan 3 asas dasar, yaitu asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan juga asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kirom, Papua dalam mengidentifikasi penurupan daerah aliran sungai atau DAS pada Januari hingga Mei 2014. Di daerah hulu Kabupaten Kirom ini terdapat 4 kegiatan masyarakat yaitu berladang, pengambilan sagu, berburu, dan mengambil kayu. Untuk kegiatan berladang, sebanyak 36% itu masyarakat memelihara, 12% memperbaiki, 39% merusak, 13% mengabaikan. Untuk kegiatan pengambilan sagu, sebanyak 77% memelihara, 16% masyarakat memperbaiki, 3% merusak, dan 4% mengabaikan. Next. Maka dari itu, perlulah ditingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri mencakup ekonomi, sumber daya alam, prasarana dan sarana, dan lain-lain. Untuk internal itu terdapat
persepsi, motivasi, keinginan, dan perhatian dalam menanggapi suatu hal yang terjadi. Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya alam yang baik, kemudian edukasi sejak dini kepada siswa pada kurikulum, dan melakukan pendekatan konservasi yang merangkul masyarakat. Untuk kebijakan dan etika lingkungan yang lebih ditegaskan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan yang mengatur dan melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir, dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan, perkotaan, lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran. Dan lainnya itu ada UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang tersebut secara jelas menjelaskan mengenai perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Next. Selanjutnya perlu adanya batasan, yaitu bisa dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Undang-undang ini menjelaskan mengenai pembalakan liar tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pada undang-undang ini menjelaskan tentang batasan mengenai daerah dan kegiatan yang termasuk ke dalam pembalakan liar. Untuk penambangan, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Namun, jika ada sumber daya alam yang telah rusak, maka dapat dilakukan pemulihan lingkungan yang telah rusak, yaitu dengan cara satu, meningkatkan lembaga-lembaga sebagai pengawas dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, meningkatkan kegiatan rehabilitasi dalam ekosistem. Ketiga, meningkatkan wilayah yang diprioritaskan untuk dilakukan rehabilitasi. Dan yang keempat, melakukan revitalisasi sumber mata air. Next. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait kesimpulan dari analisis kami. Yang pertama adalah dengan adanya kebijakan moral dan etika terkait dengan pendukungan secara penuh terhadap konservasi lingkungan. Lalu yang kedua adalah penerapan budaya seperti cinta alam, mematuhi norma, dan aturan secara konsisten akan menentukan bagaimana jalannya pelestarian dari alam. Lalu yang ketiga adalah manusia perlu air dan tanah dengan kondisi dan kualitas yang sangat baik, sehingga untuk keberlangsungan kehidupan, ketergantungan tersebut perlu didukung dengan menerapkan bagaimana etika lingkungan harus disampaikan melalui konservasi. Dan yang terakhir adalah dasar hukum yang mendasari etika dan kebijakan lingkungan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dengan dasar hukum tersebut, melandasi bagaimana kebijakan terkait kontrol eksploitasi sumber daya alam yang baik sehingga akan dapat berdampak baik ke generasi yang akan datang. Lalu selanjutnya ada saran. Pada saran terdapat 3 saran. Yang pertama adalah perlu diperbaikinya kesadaran masyarakat dan cara pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua adalah perlunya perbaikan di bidang dasar seperti sosial, budaya, hukum, dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam agar dapat terjadi pengelolaan yang efektif, efisien, dan sistematis. Dan yang terakhir adalah perlunya penanaman nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila kepada masyarakat agar pengelolaan dapat sesuai dengan etika lingkungan dan dinikmati oleh generasi yang berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah kami sampaikan, dipersilakan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Saya izin bertanya. Silakan kepada Aisyah yang memberikan pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa on kamera karena terkendala jaringan. Pertanyaan saya adalah, apa manfaat yang didapatkan dari menjaga etika pemanfaatan sumber daya alam? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Aisyah akan langsung dijawab oleh rekan kami, Hafiz Maulana. Baik, untuk pemanfaatan dari hal tersebut, yang pertama bisa dimanfaatkan melalui pengontrolan dari kelangkaan sumber daya alam. Dengan adanya etika lingkungan ini, kelangkaan sumber daya alam ini dapat dikontrol. Lalu yang kedua adalah untuk menjaga makhluk hidup dari kepunahan, sebab kebutuhan pokok
seperti sandang, pangan, papan, butuh sumber daya alam, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah generasi yang akan datang dapat menerima manfaat dari etika lingkungan tersebut. Jadi, untuk sumber daya alam yang dijaga secara baik akan dapat digunakan di generasi yang akan mendatang. Seperti itu. Apakah sudah menjawab untuk Saudara Aisyah? Sudah, terima kasih. Baik, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Dari kelompok 4 aku mau tanya. Baik, kepada Diana dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, aku mau tanya, mengapa pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menjadi dasar hukum yang kalian gunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Diana akan langsung dijawab oleh rekan kami, Novita Febrianti. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diana. Kenapa pasal 33 kami jadikan acuan untuk pembuatan makalah kami? Jadi isi dari pasal 33 itu adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dalam segi etika, di sini kita sebagai manusia melakukan pengeksploitasian sumber daya alam itu harus mengelolanya secara bijak, terencana, berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi, dan juga keseimbangan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, baik dari generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Seperti itu. Apa cukup menjawab? Oke, terima kasih, Vita. Baik, mohon maaf kepada teman-teman semuanya dikarenakan waktu yang terbatas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan yang telah menonton video hingga akhir. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang kami sampaikan, dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar setelah video ini diupload. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so cold outside. I'm alone.